Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya Anissa Hortun Zahro. Dan kali ini tentunya kita memiliki guest star yang sangat spesial. Dari cantik-cantik nih, siapa lagi kalau bukan dari dosen PR. Selamat datang Ibu. Hai. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lebih dahulu kali ya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Winda Dwi Astuti Zebua. Saya adalah dosen tetap di Prodi Ilkom dengan konsentrasinya Public Relations. Public Relation. Iya, betul. Sebenarnya aku sedikit penasaran sih Bu. Apa sih sebenarnya alasan utama Ibu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang dosen, apalagi di konsentrasi PR ya? Oke, kalau alasan kenapa saya jadi dosen, sebenarnya alasannya sederhana ya, karena awalnya saya mengira profesi dosen ini merupakan profesi yang cukup fleksibel dari segi waktu ya, terutama saya perempuan seorang ibu. Jadi saya tertarik nih jadi dosen. Namun ternyata walaupun fleksibel dari segi waktu, tapi pekerjaannya cukup luar biasa gitu. Terasa ya kayaknya di saat cerita waktunya benar-benar harus terbagi ya. Iya benar harus bisa manajemen waktu yang baik. Terus tadi alasannya kenapa sih dosen PR gitu ya? Karena memang linear dengan jenjang pendidikan saya gitu. Jadi S2-nya memang di manajemen komunikasi dengan spesifikasinya Korkom sebenarnya ya. Nah, kalau masuk ke Prodi Ilkom itu masuknya ke PR gitu alasannya. Oke. Tapi sebelumnya Ibu udah berapa tahun ya mengajar menjadi seorang dosen gitu? Oke, kalau bergabung di UMJ di Prodi Ilkom sebagai dosen tetap itu semenjak 2018. 2018. Iya, namun sebelumnya 2 semester, kalau nggak salah 2 semester itu saya sudah jadi dosen luar biasa di Ilkom gitu. Dosen luar biasa itu seperti apa Ibu? Dosen luar biasa itu sebutan untuk dosen yang bukan dosen tetap gitu. Oke. Jadi bukan home base di sini Oke. gitu. Jadi masih baru sih sebenarnya di bawah 10 tahun ya. Tapi lumayan juga ya. Iya, lumayan. Tapi sebelumnya Bu, apakah Ibu itu mengajar satu mata kuliah aja atau beberapa mata kuliah? Oke, yang pasti nggak mungkin satu mata kuliah ya. Tapi di saat saya jadi dosen luar biasa pun, itu saya mengampu 2 mata kuliah. Nah, setelah jadi dosen tetap, sampai saat ini itu sudah belasan. Kalau nggak salah, almost 15 mata kuliah. Iya. Gitu. Wow, sangat banyak sekali ya Bu. Dengan harus menjadi seorang dosen dengan mata kuliah yang cukup banyak dan juga menjadi seorang ibu rumah tangga itu tuh bukan suatu hal yang mudah. Benar-benar manajemen waktunya itu diuji kali ya di situ. Ya, insya Allah ya. Berbicara tentang public relation ya Bu. Okay. Mungkin itu kan yang aku tahu nih itu berbasis terkait corporate. Apakah selalu tentang corporate atau ada hal lain? Oke, kalau kita berbicara public relation, kalau kita kembalikan ke konseptual, sebenarnya tidak hanya di corporate ya, bahkan di pemerintahan gitu juga ada fungsi public relation itu. Kalau yang mungkin teman-teman kenal itu sebagai humas gitu di lembaga sosial atau NGO itu juga ada PR. Bahkan sebenarnya untuk diri kita sendiri pun kita tuh harus menjalankan fungsi itu sebenarnya, karena kan PR itu adalah upaya untuk membangun hubungan jangka panjang ya. Nah, kita sebagai manusia makhluk sosial itu harus membangun hubungan gitu. Iya. Relation itu benar-benar penting ya dalam kehidupan dimanapun, entah itu di sini ataupun di luar gitu. Iya betul. Tapi aku tuh pernah kayak sedikit membaca terkait tentang relation itu, yaitu corporate social relation atau corporate social responsibility. Relation gitu. Iya. CSR. Sebenarnya CSR itu apa sih Bu? Oke, kalau kita berbicara tentang definisi ya atau konseptual CSR, pastinya udah banyak banget definisi CSR itu di luar sana yang disampaikan oleh para tokoh atau ilmuwan. Namun secara sederhana mungkin saya merujuk ke beberapa tokoh ya. Yang paling terkenal itu salah satunya ada Carroll. Nah, Carroll menjelaskan CSR itu adalah tanggung jawab
sosial dari perusahaan, tanggung jawabnya itu diperkenalkan dalam bentuk piramida. Nah, ada 4 aspek dalam piramida itu ya. Yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap ekonomi, kemudian ada tanggung jawab terhadap hukum, tanggung jawab terhadap etis, dan juga yang terakhir tanggung jawab sosial gitu. Tapi saya lebih suka sebenarnya menggunakan definisinya itu CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan gitu. Jadi kalau kita sarikan ya CSR itu komitmen prinsip dalam berbisnis gitu. Jadi nggak bisa CSR itu hanya sekedar mematuhi hukum, enggak. Tapi justru ya kalau mau bisnis prinsipnya harus kayak gitu agar sustain gitu. Harus ada komitmen itu tersendiri Iya, ya Bu ya. betul. Tapi sebenarnya tujuan dari CSR itu seperti apa sih Bu? Apakah itu suatu hal yang wajib Oke. dalam sebuah perusahaan? Apakah itu hanya ada di perusahaan besar saja, atau semua perusahaan entah itu kecil ataupun besar itu diwajibkan loh harus ada CSR ini tersendiri? Oke, kalau kita tadi pertanyaannya tujuan ya. Kalau kita ambil tadi definisi, berarti tujuan dari CSR itu sebenarnya menjaga keseimbangan. Keseimbangan dari apa? Dari ekonomi atau profit ya. Kemudian keseimbangan terhadap kesejahteraan sosial people yang ada di perusahaan, kemudian di lingkungan perusahaan, dan yang terakhir bagaimana menjaga atau minimalisir dampak perusahaan itu agar lebih reduce atau kurang dampak negatifnya terhadap lingkungan. Jadi lingkungannya lebih lestari. Jadi itu sebenarnya ya agar balance gitu. Jangan sampai sebuah perusahaan ini dia hanya fokus ngambil untung aja, tapi ternyata karyawannya itu tidak terbayarkan gajinya dengan layak misalnya, tidak ada asuransi yang menjaga kenyamanan mereka misalnya, atau yang terakhir justru lingkungan dirusak. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Di antara 4 pilihan tadi ya Bu ya, Oke. terkait ekonomi, kesejahteraan sosial, itu tuh ada gak sih jenis dari CSR yang lain, atau mungkin model dari CSR itu tersendiri, atau memang cuma terbagi menjadi 4 saja? Oke. Sebenarnya tadi kita tidak boleh memilih. Oh, jadi semuanya harus satu Iya. kesatuan ya dalam satu betul. perusahaan itu empatnya itu harus ada. Iya, itu piramidanya, prinsipnya 4 prinsip itu harus dijalankan. Perusahaan itu harus berusaha untuk mendapatkan profit. Kalau nggak profit berarti kan lama-lama dia Iya, down ya. betul. Kemudian yang kedua dia harus taat hukum, karena di saat sebuah perusahaan itu berdiri di negara yang punya hukum, otomatis dia harus menaati itu. Salah satu regulasi yang ada di Indonesia ini ya dia akan membuat kebijakan tentang sektor bisnis, tentang persaingan, tentang perlindungan konsumen, tentang perlindungan lingkungan kayak gitu ya. Kemudian yang etis, bahwa perusahaan harus bisa berlaku adil, transparansi, jujur, dan yang terakhir tadi bagaimana perusahaan itu mengurangi dampak negatifnya. Jadi kalau kita bertanya modelnya CSR itu sebenarnya ada beberapa. Salah satu yang paling dikenal mungkin filantropi. Sumbangan, donasi, sponsorship, tapi banyak lagi CSR yang lain. Bahkan kalau perusahaan itu sudah mengubah atau menciptakan produk dengan kemasan yang ramah lingkungan, itu adalah salah satu bentuk implementasi dari CSR gitu. Atau misalnya perusahaan itu menjaga kesejahteraan atau meningkatkan taraf hidup karyawannya, itu juga sebenarnya termasuk ke implementasi CSR gitu. Iya, terus tadi aku sempat nanya tentang apakah CSR ini harus di semua perusahaan, atau hanya perusahaan-perusahaan besar aja. Bagi yang mereka mungkin yang startup kali ya, yang baru tumbuh, baru berkembang, itu tuh harus ada CSR-nya juga gak sih? Jadi CSR ini harus tumbuh emang dari awal gitu. Oke, kalau berbicara tentang sebuah kewajiban, kalau kita lihat di hukum ya, atau di undang-undang yang ada di Indonesia, sebenarnya memang seingat saya itu ada pasal di tahun 2027 tentang dampak bagaimana caranya agar perusahaan ini tidak merugikan lingkungan gitu ya. Memang dia menyebut perseroan terbatas gitu. Tapi kalau balik lagi ke konsep bahwa di saat sektor bisnis ini sudah mengikrarkan dirinya untuk berdiri dan mencari profit di tengah-tengah masyarakat, ya seharusnya CSR itu
harus dilakukan kayak gitu. Oke. Terbatas dia PT atau bukan, Iya, tapi betul, ya dia harus bertanggung jawab sosial gitu. Harus Iya. jujur, harus mengurangi dampak-dampak negatif, dan juga jangan terjadi eksploitasi kerja seperti Iya. itu. Jadi semuanya itu harus emang dimulai dari awal ya. Iya, betul. Biar kesejahteraan dari karyawannya itu sendiri dan juga konsumen juga merasa bahwa perusahaan ini tuh entah itu kecil ataupun besar tuh aware loh terhadap kita sendiri gitu, Iya, sebagai betul. konsumen ataupun karyawan. Cuma berbicara tadi terkait ramah lingkungan Iya. ya, Bu. Sebenarnya kalau misalkan saya coba baca terkait tentang ramah lingkungan, itu ada beberapa istilahnya itu greenwashing ya, Bu ya. Oke, iya. Oke, greenwashing yang dimana perusahaan itu hampir menyamakan gitu dengan prinsip dari CSR itu sendiri. Iya. Namun ternyata ada udang di balik batu Iya, betul, gitu. betul. Sebenarnya apa sih yang membedakan secara signifikan? Karena kita sebagai konsumen ya udah kita hanya melihat itu sebagai CSR, padahal di belakangnya itu ada black campaign mungkin atau seperti apa? Oke, memang greenwashing itu termasuk hal yang sedang ramai dibicarakan ya. Mungkin kita harus memahami dulu greenwashing itu apa ya. Greenwashing itu sebenarnya adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang mana dia mengklaim perusahaannya itu adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Jadi ya mungkin kayak tadi justru dia seolah-olah membuat kesan perusahaannya itu ramah lingkungan, tapi kalau kita lihat dari dalam bagaimana dampak yang dia hasilkan, entah itu dari produk yang dia produksi atau dampak limbahnya, justru sebenarnya merusak lingkungan gitu. Kenapa greenwashing ini muncul? Karena memang perusahaan itu sekarang dituntut untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, sehingga semua perusahaan berbondong-bondong untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan kayak gitu. Apalagi sekarang memang lagi famousnya terhadap sesuatu hal yang ramah lingkungan, Iya, betul. dan orang-orangnya lagi aware. Akhirnya perusahaan tuh mau nggak mau apa nih yang bikin orang-orang tuh melirik ke perusahaan Iya, kita itu benar. tersendiri. Iya. Sebenarnya bisa gak sih itu melibatkan konsumen terhadap greenwashing kayak gitu tuh, atau emang hanya perusahaan itu tersendiri? Oke, sebenarnya kita sebagai masyarakat, terutama konsumen itu bisa nyari tahu ini sebenarnya greenwashing atau bukan sih gitu ya. Tapi memang harus butuh kepedulian, kemudian butuh usaha. Karena caranya apa? Caranya kita harus membuktikan yang dia sampaikan itu benar gak sih? Nah, gimana cara kita membuktikan? Banyak hal. Misalnya kita bisa lihat apakah perusahaan itu sudah dapat ISO, misalnya yang standar internasional tentang ramah lingkungan, perusahaan yang ramah lingkungan. Misalnya ya ada ISO 14.000 sekian, ada 26.000. Kemudian kita bisa cari tahu juga, misalnya kita baca annual reportnya, benar nggak sih dia itu sudah mengimplementasikan CSR dengan baik gitu lah. Atau kita cari tahu apakah dia udah dapat eco label. Misalnya kalau teman-teman, saya ingat banget, misalnya kalau di susu kemasan itu biasanya ada betul. FSC. Nah, itu tuh kita lihat. Tapi kan sebagian besar masyarakat, mungkin kita ya, saya lupa untuk care terhadap itu. Jadi udah senang dengan ini, atau justru Iya, betul. low price kita ambil. Sebenarnya kita jangan kayak gitu. Agar apa? Agar perusahaan benar-benar peduli terhadap lingkungan. Kita yang juga harus mendukung seperti itu. Iya, betul sih, Bu. Saya sedikit setuju terhadap pendapat Ibu bahwa kita tuh harus benar-benar aware itu. Jangan sampai hanya dengan omong-omongan kata-kata saja dari perusahaan kita langsung percaya. Kita juga harus coba cross check apa benar terhadap keramahan lingkungan perusahaan tersebut tuh itu benar-benar nyata atau hanya obrolan semata. Iya, Tapi betul. berbicara terkait tentang greenwashing dan CSR ya, itu kan menjadi suatu tantangan tersendiri ya bagi perusahaan. Bagaimana misalkan konsumen itu sudah mungkin kurang percaya karena perusahaan lain itu mengangkat greenwashing itu tersendiri, sampai akhirnya kita gimana nih caranya untuk enggak loh perusahaan kita tuh benar-benar dipercaya CSR. ya. Nah, itu tantangan tersendiri seperti apa, Ibu? Kalau dari Ibu sendiri? Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan ya bahwa tadi tujuan CSR kan menyeimbangkan. Nah, selain itu, kalau dari sudut pandang komunikasi, sudut pandang public relation, CSR ini sebenarnya juga mampu membangun dan meningkatkan citra dan reputasi. Selain itu, CSR juga menjadi keunggulan kompetitif. Jadi di saat perusahaan ini dapat
ISO, dapat sertifikat, terus dia berkampanye, itu kan kita kayak takjub, mendukung ya. Nah, tadi gimana sih menurut saya melibatkan mahasiswa atau akademisi terhadap terhindarnya greenwashing gitu ya. Yang pastinya tadi teman-teman itu harus sadar dari diri sendiri agar kita tuh mampu mengetahui ini benar atau enggak. Nah, tantangannya memang di saat kita mempelajari tentang CSR, tantangan utama implementasi CSR itu adalah skeptism. Bahwa masyarakat tuh skeptis. Iya betul. Coba saya tanya ke Anissa, pernah nggak Anissa beli sebuah produk karena produk itu ramah lingkungan? Pernah, tentu saja pernah. Nah, berarti kamu udah menjadi masyarakat madani yang mendukung implementasi CSR itu dengan baik. Tapi banyak masyarakat lain ya dia nggak peduli itu gitu loh. Betul. Maupun kemasannya ini ramah lingkungan gitu ya, atau perusahaan yang ini memang terkena isu merusak lingkungan, yang penting produknya memenuhi kebutuhan dan low price ya dibeli. Nah, itu menjadi tantangan sebenarnya perusahaan itu untuk menjalankan CSR karena sebagian besar masyarakat gak percaya dan gak peduli gitu. Berarti masih sedikit ya terkait Iya, CSR betul. ini. Tapi ada gak sih, karena sekarang lagi zamannya digital ya Bu ya, ada gak sih peran dari media sosial ini membantu CSR itu tersendiri terhadap perusahaan? Oke, kalau bertanya apakah media sosial ini berperan dalam implementasi CSR atau dalam komunikasi CSR, sudah pasti sangat bermanfaat, sangat berperan ya, karena salah satu sumber informasi yang digandrungi oleh masyarakat atau dijadikan sebagai main source, bahkan bagi teman-teman Gen Z nih, nah itu sangat berfungsi ya, bahwa ya perusahaan dengan media sosial ini dia mengkampanyekan, menginformasikan seperti apa implementasi dari tanggung jawab sosialnya seperti itu. Selain tadi balik lagi ke terlibatan melalui media sosial, kita bisa mengajak masyarakat untuk terlibat mewujudkan tanggung jawab sosial yang baik bagi perusahaan gitu. Sederhananya nge-share aja atau nge-like gitu, bukan dia beli produk atau apa, tapi nge-share aja tuh udah sebenarnya bentuk kita mendukung gitu. Mention ya, setidaknya kan kalau misalkan di sosial media itu kita bisa yang namanya reply, setidaknya Iya, itu betul. agar lebih global lagi sehingga semua orang tuh tahu loh, karena banyak dari orang tuh lebih memutuskan untuk berlama-lama di sosial media. Iya. Mungkin dengan cara seperti itu bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan CSR itu tersendiri ya Bu. Iya, benar. Dan itu benar-benar membantu dalam hal ekonomi, keramahan lingkungan terlebih ya. Itu yang paling important menurut aku sih. Nah, sebenarnya dari sisi akademisi mungkin ya. Ada gak sih penelitian dari CSR itu tersendiri? Apakah banyak atau memang masih minim juga terhadap penelitian tersebut? Oke, kalau bertanya tentang penelitian CSR tentu sudah banyak sekali, karena konsep ini sudah hadir sebelum tahun 2000-an. Gitu, 1970 itu sudah hadir konsep CSR. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat untuk mendalami CSR dan hasil-hasil researchnya, itu sangat mudah ditemukan gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa komunikasi nih, kalau pengen tertarik dengan konsep CSR, dengan kasus-kasus CSR, memang harus ngambil dari sudut pandang komunikasi, tidak bisa hanya sebatas implementasi. Misalnya implementasi CSR perusahaan A misalnya, nah khawatirnya tidak tergali secara sudut pandang komunikasi. Nah, bagaimana caranya agar CSR ini bisa dinyatakan sebagai case penelitian mahasiswa ya? Bisa dilihat dari misalnya komunikasi program CSR perusahaan A atau kampanye program CSR untuk meningkatkan citra gitu. Jadi memang sudut pandangnya harus komunikasi gitu. Jangan sampai memang malah berbelok, walaupun itu CSR tapi kalau bukan dari komunikasi ya berbeda juga ya. Benar, pernah judulnya itu implementasi, terus teorinya bukan teori komunikasi gitu ya. Akhirnya dipertanyakan, ini tuh skripsi
Ilkom atau Kesos gitu. Karena Kesos memang memahami jadi itu gitu. Oh, berarti sama nih antara kesejahteraan karena emang salah satu prinsipnya itu kesejahteraan ya Bu ya. Iya. Itu harus hati-hati tuh. Iya benar tuh buat mahasiswa PR nih. Iya, itu harus gitu ya. hati-hati. Harus di-mention wah kalau misal kita itu dari komunikasi Iya, bukan dari betul. Kesos. Jadi ambillah dari perspektif di komunikasi itu tersendiri. Benar. Nah, menurut Ibu sendiri terkait mungkin anak-anak PR kali ya. Ada gak sih peran mungkin atau enggak saran dari Ibu terhadap mereka yang calon dari PR profesional nanti gitu? Oke. Kalau yang berkaitan dengan CSR. Bisa dari CSR, bisa juga dari mungkin dari PR-nya itu tersendiri secara general gitu. Oke. Kalau secara general saya sebenarnya sangat apresiasi ya teman-teman yang Iya. memilih berkuliah di komunikasi, PR. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat tren, ini kita berbicara tren ya, itu ya trennya cukup bagus gitu, peminatnya banyak. Nah, dan juga hampir semua organisasi itu butuh tenaga komunikasi, PR gitu. Karena semua perusahaan atau organisasi butuh membangun hubungan baik jangka panjang kan. Jadi teman-teman memang harus latih soft skill-nya ya dengan teman-teman nih berkarya di sini. Itu adalah salah satu modal teman-teman untuk meraih masa depan yang lebih baik karena teman-teman dianggap jauh lebih siap sebenarnya untuk bekerja gitu. Iya, oke. Jadi teman-teman untuk siapapun itu yang menonton kali ini Iya. bahwa persiapan itu dimulai dari sekarang ya Bu. Iya, betul. Jangan nanti pas lagi di semester akhir. Justru jangan setelah lulus gitu. Nah itu kalau persiapannya udah jangan. lulus kan kerepotan ya. Iya, terlambat. Kayak gitu. Tapi dari Ibu ada gak sih kayak tantangan tersendiri yang mungkin harus dipersiapin nih untuk anak-anak mahasiswa yang mungkin udah dari semester 3 atau semester 6 mungkin yang bisa kita persiapan akhirnya nanti kita bakal terjun ke dunia praktisi. Oke, selain tadi Iya. melatih soft skill, misalnya public speaking, saya juga bisa berpesan kepada teman-teman harus tingkatkan kemampuan berbahasa asing. Gak cuma bahasa Inggris, boleh bahasa Korea mungkin ya, atau bahasa Jepang, Mandarin, karena itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kenapa? Karena sekarang udah global ya, multinational. Nah, jadi di saat teman-teman punya banyak value yang lebih dibandingkan orang, berarti peluangnya juga akan semakin besar gitu. Dan network. Network. Iya. Network itu benar-benar penting Iya, itu ya. Bi? benar. Jadi bahasa dan network jangan pernah dilupakan teman-teman karena itu betul. salah satu mungkin bekal kali ya buat kita nanti ketika kita terjun ke dunia praktisi. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. waktunya dan diskusi ini benar-benar seseru Thank ini you. dan benar-benar banyak banget yang bisa kita ambil apalagi bagi beberapa anak yang emang menjurus ke PR dan mau mengambil sebagai praktisi dari CSR itu tersendiri. Teman-teman harus coba untuk memahami kembali apalagi dalam perspektif komunikasi itu Betul, tersendiri iya. ya. Iya, benar. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Sama-sama. kita bisa bertemu lagi, bisa berdiskusi lagi di lain hari dengan pembahasan yang lebih banyak lagi ya. Enggak Oke. cuma tentang CSR aja tapi banyak lagi deh. Karena PR itu luas ya Bu ya. Banget. Saking luasnya kita nggak bisa nih kalau cuma satu episode. Bisa kayaknya next kita undang lagi kali ya. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Bu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton pada video kali ini karena setiap suara berarti setiap dialog bermakna. See you. See you, assalamualaikum.